Wah, kamu pernah lihat belum parade 8 ondel-ondel bawa gerobak sambil ngajak anak kecil main ke playground, lapangan kuda, sampai kasih makan ikan? Ini bukan mimpi, ini beneran kejadian di Gria Sejahtera. Ada yang ketawa sampai nangis gara-gara kelakuan lucu ondel-ondelnya. Gak percaya? Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel penuh cerita gokil, seru, dan penuh makna. Channel favorit keluarga Indonesia tercinta. Sebelum kita lanjut ke cerita yang super kocak hari ini, yuk dukung dulu channel ini dengan cara tekan tombol like, tulis komentar, dan subscribe sekarang juga. Gratis. Tapi manfaatnya luar biasa buat perkembangan channel kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cerita kali ini membawa tawa, semangat, dan tentunya pelajaran baik buat kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang sudah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam kisah-kisah yang penuh warna ini. Teman-teman, jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad, beserta keluarganya di kolom komentar ya. Karena dengan bersholawat, hati jadi tenang, hidup makin berkah. Mari kita semua sama-sama menjaga takwa kepada Allah, dalam setiap aktivitas, bahkan saat menonton kisah lucu seperti ini, tetap ingat kepadanya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi, yuk kita jadikan tawa dan bahagia hari ini sebagai bentuk syukur dan ketakwaan kepada Allah. Tuliskan juga ya teman-teman, kalian asalnya dari mana nih? Siapa tahu nanti kita bisa main bareng-bareng sama ondel-ondel juga. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Jangan skip ya. Tonton videonya sampai selesai karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan berhadiah. Jawab yang benar di komentar, insya Allah akan kami umumkan hadiahnya di akhir video. Pagi itu, suasana di perumahan Gria Sejahtera masih tampak sepi dan tenang seperti biasanya. Angin semilir berhembus pelan melewati barisan pohon ketapang dan kamboja yang tertata rapi di sepanjang jalan utama. Burung-burung kecil terdengar bercuit riang dari atas atap rumah-rumah warga. Aroma rumput basah yang baru disiram menyegarkan hidung siapapun yang menghirup udara pagi hari itu. Beberapa warga terlihat baru keluar rumah, ada yang membawa sapu lidi untuk membersihkan halaman, ada pula yang tengah memandikan hewan peliharaan di teras. Aktivitas pagi berlangsung damai seperti biasanya, sampai akhirnya dari arah gerbang utama perumahan terdengar bunyi yang tidak biasa. Dung, dung, dung dung dung. Bunyi kendang besar berpadu dengan bunyi kecrekan terdengar makin mendekat. Suara irama khas Betawi yang semarak membuat burung-burung beterbangan karena kaget. Tak berselang lama, warga pun mulai menoleh ke arah jalan. Dari kejauhan, tampak sesuatu yang besar dan berwarna-warni berjalan mendekat pelan-pelan. Mata anak-anak mulai membelalak. Orang dewasa mengernyit penasaran. "Itu suara apa ya?" kata seorang ibu yang sedang menyiram tanaman hiasnya. Ketika iring-iringan itu makin dekat, barulah semua mata membelalak lebih besar, bibir ternganga antara kagum dan heran. Ternyata yang datang adalah 8 ondel-ondel besar lengkap dengan dandanan khasnya, wajah besar warna merah dan putih, alis tebal melengkung, serta pakaian mencolok yang menjuntai hingga ke kaki. 8 ondel-ondel itu tidak berjalan sendiri. Mereka berjalan beriringan dengan langkah teratur, membentuk barisan dua-dua. Tapi yang membuat semua orang lebih takjub lagi, adalah apa yang mereka bawa. Di tengah barisan itu, ada sebuah gerobak kayu besar yang tampak seperti gerobak pedagang, tapi penuh dengan hiasan warna-warni, balon, dan bendera kecil-kecil. Gerobak itu terlihat berat, namun ondel-ondel yang paling besar tampak kuat mendorongnya tanpa lelah. Di dalam gerobak itu, terlihat berbagai macam benda, mainan tradisional seperti gasing, congklak, yoyo bambu, kipas lipat dari anyaman, dan bahkan boneka dari bahan daur ulang. Tidak hanya itu, ada juga beberapa kotak berisi makanan ringan khas jajanan kampung seperti kue cubit, telur gulung, dan permen gulali berbentuk bunga. Gerobak itu benar-benar seperti pasar malam keliling versi mini. Sambil terus berjalan, para ondel-ondel itu bergoyang pelan mengikuti irama musik. Kepala mereka bergoyang ke kanan dan ke kiri, tangan mereka terangkat tinggi dan melambai-lambai ke warga. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi meriah. Anak-anak mulai berlarian keluar rumah. Ada yang masih pakai piyama,
ada juga yang masih pegang botol susu. Para orang tua pun ikut keluar, mengangkat ponsel untuk merekam momen unik yang langka ini. Wah, ada parade ondel-ondel. Jarang-jarang nih di Gria Sejahtera, teriak seorang bapak sambil mengajak anaknya keluar rumah. Suasana berubah seperti ada hajatan besar. Jalanan dipenuhi senyum, tawa, dan wajah-wajah penuh rasa ingin tahu. Di antara anak-anak yang keluar rumah, ada satu gadis kecil yang menarik perhatian. Namanya Muni, anak kelas 1 SD yang tinggal di Blok C nomor 12. Muni terkenal pemalu dan jarang bermain keluar rumah. Ia lebih sering bermain boneka sendirian di dalam rumah atau menggambar di kamarnya. Tapi pagi itu, ketika mendengar irama musik dan suara ramai dari luar, rasa penasarannya mengalahkan rasa malunya. Dengan langkah kecil dan ragu-ragu, ia keluar dari pagar rumah sambil membawa boneka kecil yang belum sempat dibereskan. Saat Muni melihat parade ondel-ondel itu, matanya langsung berbinar. Wajahnya menunjukkan ekspresi kagum yang luar biasa. "Wah, besar sekali," bisiknya pelan. Salah satu ondel-ondel perempuan yang mengenakan baju merah muda dengan hiasan bunga-bunga di kepalanya, melihat ke arah Muni. Tiba-tiba, ia melambai-lambai dengan gerakan lebar dan sedikit goyangan jenaka. Gerakan itu sukses membuat Muni terkekeh kecil. Ini pertama kalinya ia tertawa lepas di luar rumah. Tak lama kemudian, ondel-ondel itu menunjuk ke arah gerobak dan melambai lagi seolah berkata, "Ayo sini, ikutan main bareng kami." Muni yang awalnya ragu, mulai melangkah pelan. Ia menoleh ke belakang memastikan ibunya melihat. Ibunya yang dari tadi berdiri di pagar rumah, hanya mengangguk sambil tersenyum, memberi izin tanpa kata. Maka berangkatlah Muni kecil mengikuti parade lucu itu. Gerobak pun terus didorong perlahan, melewati jalan utama komplek, melewati taman kecil di pojok Blok B, dan berbelok ke arah taman utama. Musik tetap dimainkan, dan sesekali ondel-ondel itu melompat-lompat kecil sambil membuat gerakan tangan seperti mengajak anak-anak lain ikut bergabung. Tak terasa, jumlah anak yang mengikuti parade itu pun bertambah banyak. Awalnya hanya Muni, kini sudah ada lebih dari 15 anak-anak yang bergabung. Ada yang bawa sepeda, ada yang sambil dorong mobil-mobilan, bahkan ada yang bawa kucing peliharaan di keranjang. Lucu banget. Saat iring-iringan sampai di taman utama komplek, semua anak bersorak. Ternyata di sana sudah disiapkan sebuah area bermain dengan tenda kecil warna-warni, tempat duduk dari ban bekas yang dicat cerah, dan tikar besar untuk lesehan. Ondel-ondel pun berhenti, dan gerobak dibuka lebar. Isinya dipamerkan, dan dibagikan satu persatu ke anak-anak yang hadir. Muni mendapat kipas bambu bergambar ondel-ondel, lengkap dengan stiker nama, "Gerobak Ceria". Wajahnya sumringah bukan main. Ia tertawa, melompat-lompat kecil, dan bahkan menyapa anak-anak lain dengan senyum lebar. Si pemalu kini jadi si paling aktif. Para ondel-ondel pun mulai berjoget di tengah taman. Musiknya makin semangat, dan satu persatu ondel-ondel mulai menampilkan atraksi lucu. Ada yang pura-pura jatuh karena kepleset batu, ada yang mengejar-ngejar anak-anak sambil menari, dan ada juga yang berdiri di atas tong besar sambil berputar pelan seperti topeng putar. Semua anak tertawa terbahak-bahak. Para orang tua yang menonton pun ikut tertawa, beberapa bahkan ikut joget kecil sambil memvideokan dari HP masing-masing. Tak disangka, ternyata parade ondel-ondel ini adalah bagian dari kegiatan rutin komunitas budaya di Gria Sejahtera yang bekerja sama dengan Sanggar Seni Betawi dari kampung sebelah. Tujuannya? Untuk mengenalkan kembali kebudayaan lokal kepada anak-anak zaman sekarang yang mulai lupa dengan permainan dan tradisi khas Indonesia. Dan ternyata, lewat gerobak dan ondel-ondel, misi itu sukses besar. Anak-anak gak cuma senang, tapi juga belajar banyak tentang budaya Betawi. Dan Muni, ia pulang ke rumah dengan wajah sumringah, bawa kipas bambu, dan satu cerita tak terlupakan. Setelah parade ondel-ondel yang membawa gerobak warna-warni itu berhenti di taman utama Komplek Gria Sejahtera, suasana berubah jadi seperti taman bermain yang penuh kegembiraan. Anak-anak mulai berkumpul, dan yang paling menonjol adalah Muni, si gadis kecil pemalu yang kini sudah tidak malu-malu lagi. Ia sudah tersenyum ceria, bahkan mulai melompat-lompat kecil sambil menggenggam kipas bambu pemberian ondel-ondel tadi. Tapi cerita belum selesai, teman-teman. Justru disinilah awal dari petualangan seru yang tidak akan Muni lupakan seumur hidupnya. Salah satu ondel-ondel perempuan yang berbaju merah muda dengan motif kembang sepatu dan pita besar,
di kepalanya mendekat ke arah Muni. Gerakannya pelan tapi lucu, kepalanya bergoyang kanan-kiri, tangan kanan dilambaikan tinggi-tinggi. Lalu, dengan suara cempreng lucu yang entah dari mana datangnya, terdengar seperti berkata, "Ayo main." Walau ondel-ondel itu tidak punya mulut yang bisa bergerak, tapi gaya tubuh dan gerakannya seperti berbicara sendiri, mengajak Muni untuk bermain bersama. Muni langsung tertawa geli. Ini pertama kalinya ia merasa diajak main bukan oleh teman sebaya, tapi oleh boneka raksasa berjoget-joget. Tak butuh waktu lama, ondel-ondel lainnya mulai bergerak. Salah satu dari mereka mengambil bola besar warna merah dari dalam gerobak dan melemparkannya ke arah kerumunan anak-anak. "Kita main oper bola," teriak salah satu anak. Muni pun ikut berlari kecil, ikut dalam lingkaran anak-anak. Mereka mulai bermain oper-operan bola sambil dikelilingi ondel-ondel yang menari pelan. Setiap bola dilempar, ondel-ondel ikut bergoyang seolah jadi wasit atau pelatih yang mengawasi permainan. Tapi yang paling lucu adalah ketika salah satu ondel-ondel pria, yang bertubuh paling besar, mencoba ikut menangkap bola, malah jatuh terguling ke samping. Kepalanya besar membuatnya susah seimbang, dan jatuhnya justru bikin semua anak terpingkal-pingkal. Untung jatuhnya di atas rumput empuk, jadi nggak sakit. Lalu suasana makin heboh ketika Muni diajak main jungkat-jungkit. Seorang ondel-ondel perempuan mengajak Muni naik ke salah satu sisi, lalu dengan gerakan pelan ia duduk di sisi lainnya. Tapi karena badannya besar, Muni langsung melayang ke atas sambil tertawa kencang. "Wah, aku terbang," katanya senang. Ondel-ondel itu langsung berdiri dan memiringkan badannya sedikit supaya seimbang. Permainan itu jadi tontonan seru. Bahkan beberapa orang tua yang menonton dari pinggir taman ikut tepuk tangan. Tak lama, anak-anak lain pun ikut mencoba satu persatu. Mereka semua ingin ngerasain main jungkat-jungkit bareng ondel-ondel. Setelah itu, mereka pindah ke permainan perosotan. Tapi ini bukan perosotan biasa. Salah satu ondel-ondel berdiri di bawah perosotan dan membuka kedua tangannya lebar-lebar. "Ayo, siapa yang berani meluncur ke pelukan ondel-ondel?" teriak seorang kakak panitia dari balik mikrofon. Anak-anak langsung antre, satu persatu meluncur, dan setiap kali mendarat di pelukan ondel-ondel, mereka ditimpa balon kecil warna-warni yang membuat mereka tertawa. Muni sendiri mencoba 3 kali, dan setiap kali meluncur, ia makin berani. Sementara ondel-ondel yang berdiri di bawah hanya tertawa-tawa, walaupun wajahnya datar, tapi goyangannya lucu banget. Lalu datang bagian paling heboh, main petak umpet bareng ondel-ondel. Siapa sangka, ondel-ondel yang besar dan mencolok itu ternyata jago ngumpet. Salah satunya bahkan sembunyi di balik tong sampah besar yang dihias jadi seperti gerbang pelangi. Muni dan anak-anak lain mencari ke seluruh taman, di balik pohon, di balik tiang lampu taman, sampai ke dalam tenda kecil. Tiap kali menemukan ondel-ondel yang bersembunyi, mereka harus menyentuh kakinya dan teriak, "Ketemu!" Setiap ditemukan, ondel-ondel itu berjoget kecil dan memberikan stiker lucu ke anak yang menangkapnya. Lucu banget. Satu momen yang paling bikin ngakak adalah ketika satu ondel-ondel nyangkut. "Ya, kamu gak salah baca." Saat ia mencoba masuk ke terowongan kecil warna merah di pojokan taman, yang memang diperuntukkan untuk anak-anak usia PAUD, ondel-ondel itu keasyikan dan malah stuck di tengah-tengah. Bagian kepala dan bahunya terlalu lebar, dan dia nggak bisa maju atau mundur. Semua anak yang melihat langsung ketawa sambil tunjuk-tunjuk. Ada yang sampai duduk saking geli, ada juga yang bilang, "Ondel-ondelnya nyangkut, panggil pemadam kebakaran dong." Untungnya, 2 panitia segera datang membantu, dan setelah beberapa detik terdengar suara, plop, ondel-ondel itu berhasil keluar dengan posisi terduduk. Kepalanya miring sedikit, membuatnya tampak seperti habis jatuh cinta, padahal habis kejepit. Muni, yang awalnya pendiam dan tidak kenal siapa-siapa, kini sudah berbaur dan tertawa bersama teman-teman baru. Ia bahkan memimpin barisan anak-anak kecil yang menyanyikan lagu, "Abang Tukang Bakso," sambil mengiringi langkah ondel-ondel keliling taman. Lagu itu diputar dari speaker kecil di belakang gerobak, dan semua anak ikut bernyanyi. Beberapa ondel-ondel ikut goyang tangan kanan-kiri, seperti sedang berada di panggung konser. Orang tua yang menyaksikan dari kejauhan pun ikut bernyanyi, membuat suasana taman pagi itu jadi benar-benar seperti festival anak-anak Betawi. Ketika matahari mulai naik dan sinar terik mulai terasa, panitia mengumumkan istirahat sebentar.
Semua anak dipersilakan duduk di tikar panjang yang disiapkan, dan ondel-ondel pun duduk mengitari mereka. Salah satu panitia membagikan air mineral dan camilan kecil berupa kue cucur dan kue pancong. Di sela istirahat, ondel-ondel tetap membuat suasana hidup. Ada yang pura-pura bersin dan mengeluarkan tisu ukuran raksasa. Ada yang berpura-pura ketiduran sambil mendengkur dengan suara ngorok palsu, dan ada yang bermain sulap mengeluarkan bendera dari balik tangan panjangnya. Semua anak tertawa lagi, tidak ada yang merasa bosan. Saat waktu istirahat hampir selesai, Muni berbisik ke salah satu ondel-ondel, "Aku senang banget hari ini, aku mau main sama ondel-ondel terus." Walaupun ondel-ondel tidak bisa membalas secara verbal, ondel-ondel itu mengangkat tangan kanan, membentuk jari hati dengan sarung tangannya yang besar, dan meletakkannya di dada. Sebuah isyarat sederhana yang bikin hati Muni meleleh. Dan sejak saat itu, Muni tidak lagi dikenal sebagai anak yang pendiam. Ia menjadi gadis kecil ceria yang berani berbicara, tertawa, dan bersosialisasi dengan teman-teman sebaya. Petualangan bersama ondel-ondel belum berakhir, tapi momen pagi itu di Taman Gria Sejahtera akan terus diingat Muni sebagai salah satu pagi paling menyenangkan sepanjang hidupnya. Dan semuanya dimulai hanya karena satu lambaian tangan lucu dari ondel-ondel berbusana merah muda, dan satu dorongan kecil untuk ikut bermain. Setelah puas bermain di playground dan menjelajahi seluruh taman perumahan dengan penuh canda tawa, rombongan parade ondel-ondel mulai beranjak lagi menuju tujuan berikutnya yang tak kalah seru. Salah satu panitia dengan pengeras suara mengumumkan, "Anak-anak, yuk kita lanjut ke lapangan berkuda. Di sana nanti kalian bisa lihat ondel-ondel naik kuda." Hahaha. Seruan itu langsung disambut dengan sorakan anak-anak yang masih penuh semangat. Wajah-wajah ceria mereka tampak berseri-seri, meski keringat sudah membasahi dahi. Bahkan Muni yang tadinya dikenal paling kalem kini, malah yang paling depan berjalan sambil menggenggam tangan ondel-ondel perempuan favoritnya. Perjalanan menuju lapangan berkuda cukup singkat. Letaknya berada di sisi selatan perumahan Gria Sejahtera, tak jauh dari taman utama. Jalannya melewati jalur pedestrian berbatu alam yang teduh, karena dinaungi pohon trembesi tua. Di sepanjang jalan, ondel-ondel tetap menari sambil mendorong gerobak, meskipun roda gerobaknya mulai terlihat lelah. Beberapa anak membantu mendorong gerobak sambil tertawa-tawa, seolah mereka sedang mendorong kereta kencana. Muni sempat berlari ke depan untuk memastikan bahwa tempat berkudanya benar-benar ada. Dan begitu lapangan itu terlihat, semua anak langsung berteriak riang. "Wah, ada kuda apa nih?" Lapangan berkuda itu sederhana tapi sangat rapi. Tanahnya ditaburi pasir halus berwarna coklat muda, dengan pagar kayu bercat putih mengelilinginya. Di sudut kanan, ada 3 kuda poni yang sedang berdiri manis di bawah naungan tenda kecil. Ada yang berwarna coklat, ada yang putih dengan bintik hitam, dan satu lagi abu-abu keperakan seperti boneka. Anak-anak langsung berkumpul di pinggir pagar, sambil menunjuk-nunjuk kuda dengan mata berbinar. "Aku mau yang itu. Yang putih lucu. Itu kayak kuda mainan di mall." Suara-suara heboh memenuhi udara. Salah satu ondel-ondel laki-laki yang tubuhnya paling besar, sebut saja si Abang Jabrik, tiba-tiba melompat ke tengah arena. Dengan gaya ala kobau, ia menunjuk ke arah kuda poni putih dan melangkah dengan gaya dramatis. Musik Betawi pun berganti jadi irama kobau lucu, dan panitia memutar lagu remix dangdut versi Naik Delman Istimewa, yang membuat semua tertawa. Si Abang Jabrik kemudian pura-pura kesulitan naik kuda, karena tubuhnya terlalu besar. Ia mencoba satu, gagal. Coba yang kedua, hampir berhasil tapi jatuh pelan ke pasir. Baru pada percobaan ketiga, dengan bantuan 2 panitia dan 1 anak kecil, dia berhasil duduk di atas pelana sambil mengangkat 1 tangan tinggi ke udara. Semua anak bersorak, bahkan Muni sampai melompat saking senangnya. Tapi lucunya, begitu duduk, kuda poni itu hanya jalan pelan banget, bahkan cenderung miring karena tubuh si ondel-ondel yang terlalu besar membuatnya tidak seimbang. Musik lucu diputar lagi. Para penonton ketawa ngakak sambil berkata, "Kudanya jalan kayak siput." Si kuda poni tampak sabar, dan ondel-ondel pun mengangkat kedua tangan seolah-olah sedang berselancar. Gerakan itu mengundang gelak tawa anak-anak. Muni sampai pegangan ke pagar karena terlalu kencang tertawa. Salah satu ondel-ondel lain ikut mengiringi dari samping sambil pura-pura jadi polisi berkuda, lengkap dengan peluit mainan. "Pit, pit, awas, ada kuda berat melintas," teriaknya.
Setelah atraksi ondel-ondel naik kuda selesai, panitia mempersilakan anak-anak untuk naik kuda satu persatu. Tapi tentunya dengan panduan dari pelatih kuda asli. Muni mendapat giliran keempat. Saat ia naik ke atas pelana dengan dibantu 2 orang panitia, wajahnya tampak gugup tapi excited. "Kak, ini kudanya bisa lari gak?" tanya Muni polos. "Bisa dong, tapi pelan-pelan ya. Kita jalan-jalan keliling lapangan dulu ya, kayak putri raja," jawab panitia sambil tersenyum. Begitu kudanya mulai berjalan pelan, Muni tersenyum sangat lebar. Ia melambai ke teman-temannya, dan ondel-ondel dari kejauhan membalas lambaian itu dengan goyangan tangan khas Betawi. Beberapa anak lainnya juga mencoba naik kuda, dan yang serunya, setiap selesai naik, mereka diberi pin kecil bergambar kuda dan ondel-ondel bertuliskan, "Penunggang hebat hari ini." Muni sangat bangga menerima pin itu. Ia langsung menyematkannya di kerah bajunya, dan menunjukkannya ke ondel-ondel perempuan yang tadi menemaninya bermain di taman. "Lihat, aku dapat pin," katanya sambil jingkrak-jingkrak kecil. Ondel-ondel itu merespons dengan gerakan tangan seperti memberi tepuk tangan raksasa. Dan itu membuat Muni makin merasa spesial. Tiba-tiba, dari arah kiri lapangan, datang 2 ondel-ondel lain dengan membawa tongkat panah dan target. Wah, acara berkuda ternyata disambung dengan permainan memanah. Teman-teman, lapangan itu sudah disiapkan dengan papan target dari busa warna-warni. Panitia menjelaskan bahwa anak-anak boleh mencoba memanah dari jarak pendek menggunakan busur mini yang aman. Siapa yang bisa kena lingkaran tengah, nanti dikasih medali ondel-ondel, kata panitia penuh semangat. Anak-anak langsung mengantre. Muni pun ikut mencoba. Ia menarik busur perlahan dan tuing. Anak panah itu terbang dan nyangkut di bagian pinggir target. Semua ondel-ondel langsung berjoget seolah merayakan keberhasilannya. "Hore!" teriak Muni. Salah satu anak, bernama Rizky, malah terlalu semangat menarik busur sampai anak panahnya terbang ke arah gerobak. Untung tidak mengenai siapa-siapa, hanya jatuh dan kena balon. Dor! Balonnya meletus dan semua anak tertawa. Suasana jadi makin lucu ketika salah satu ondel-ondel mendadak pakai pelindung dada dari bantal dan bilang, "Saya siap jadi target manusia." Tentu saja ini cuma lucu-lucuan, karena panitianya langsung bilang, "Jangan beneran ya, haha." Tapi semua tetap tertawa senang. Kegiatan berkuda dan memanah ditutup dengan sesi foto bareng. Semua anak dikumpulkan di tengah lapangan, duduk berjajar, dan di belakangnya berdiri deretan ondel-ondel yang tetap bergoyang-goyang pelan. Muni duduk di tengah sambil memegang boneka kuda kecil yang baru saja diberikan oleh panitia sebagai hadiah. Ekspresinya bahagia banget. Bahkan ia sempat berbisik ke ondel-ondel, "Hari ini kayak mimpi," dan ondel-ondel itu, meski tidak bisa menjawab, seakan mengangguk pelan dan mengajak Muni melangkah ke petualangan berikutnya. Karena cerita mereka belum berakhir. Masih ada satu tempat lagi yang akan dikunjungi bersama ondel-ondel dan gerobak ajaib, kolam ikan yang cantik di belakang taman. Kira-kira apa lagi ya kelucuan yang akan terjadi di sana? Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Setelah puas bermain kuda poni dan memanah di lapangan, suasana masih belum mereda. Senyum anak-anak masih mengembang, wajah mereka merah karena terpapar matahari pagi, tapi semangatnya tak surut sedikit pun. Bahkan Muni, yang biasanya sudah minta pulang setelah bermain sebentar, kali ini justru yang paling semangat mendorong temannya sambil berkata, "Ayo, kita ke kolam ikan, yuk." Suasana makin meriah saat panitia kembali mengumumkan dengan pengeras suara, "Sekarang kita jalan bareng ke kolam ikan ya." Ada kejutan dari ondel-ondel di sana. Parade pun kembali terbentuk. Gerobak diletakkan di bagian tengah, didorong perlahan oleh ondel-ondel berbatik biru dan merah. Anak-anak membentuk barisan seperti parade kecil di belakang gerobak, sambil menyanyikan lagu, "Tik-tik bunyi hujan," dan "Naik delman." Kali ini, gerobaknya berisi kantong-kantong kecil makanan ikan yang sudah disiapkan panitia. Setiap anak diberi satu kantong berisi pelet warna coklat, dan instruksinya sederhana, "Jangan dibuka dulu ya. Kita akan kasih makan ikannya bareng-bareng nanti." Semua anak tertawa dan berjanji tidak curang. Meski ada yang mengintip isi kantong dan menutupnya cepat-cepat begitu dilihat ondel-ondel. Perjalanan ke kolam ikan tidak jauh dari lapangan berkuda, hanya melewati satu blok rumah yang dipenuhi tanaman hias gantung dan deretan bonsai milik warga yang rapi.
Muni berjalan beriringan dengan ondel-ondel perempuan berbaju ungu tua, dan sesekali mereka saling bersandar seolah-olah sedang ngobrol. Muni berkata pelan, "Aku seneng banget bisa main sama kalian," dan ondel-ondel itu membalas dengan goyangan kepala pelan ke kanan dan kiri, seperti mengangguk sambil menari. Anak-anak lain pun mulai menjadikan ondel-ondel sebagai teman curhat dan sandaran lucu. Salah satu anak bahkan mencoba duduk di pangkuan ondel-ondel sambil berseru, "Aku duduk di boneka raksasa." Suasana makin akrab dan penuh tawa. Saat rombongan sampai di kolam ikan, pemandangan indah langsung menyambut mereka. Kolamnya tidak terlalu besar, berbentuk lingkaran, dengan air yang bening kehijauan karena pantulan dedaunan dari pepohonan di sekitarnya. Ikan-ikan warna-warni berenang ke sana kemari. Ada koi oranye menyala, koi putih totol hitam, hingga ikan mas merah dengan ekor panjang yang gemulai. Di sekitar kolam, batu-batu pijakan disusun rapi, dan di bawah pohon jambu biji berdiri bangku panjang untuk duduk bersantai. Langit cerah, angin berhembus sejuk, dan aroma daun basah menenangkan suasana. Salah satu panitia membagikan jaring kecil untuk membantu anak-anak melemparkan pelet dengan lebih seru. "Yang paling banyak ikannya ngumpul nanti dapat stiker ikan lucu ya, kata panitia. Anak-anak bersorak. Muni, yang paling depan, langsung duduk di pinggir kolam, membuka kantong peletnya, dan mulai menabur satu-satu. Saat butiran makanan menyentuh permukaan air, ikan-ikan langsung bergerak cepat, membuat suara biur-biur kecil dan riak di permukaan air. Wajah Muni bersinar cerah. "Lihat, mereka makannya rame-rame," katanya dengan semangat. Ondel-ondel di belakangnya menirukan gerakan ikan dengan menggoyangkan tangan dan kepalanya cepat-cepat, membuat anak-anak di dekatnya tergelak. Kejadian lucu mulai bermunculan. Salah satu anak bernama Zaki iseng mencoba menjatuhkan satu kerupuk ke kolam. Tapi ikan malah bingung, dan seekor burung kecil malah turun dari pohon dan mematuk kerupuknya. "Waduh, ikannya kalah cepat sama burung," seru seorang kakak panitia sambil tertawa. Anak-anak makin ramai. Ada yang mengadu pelet siapa yang paling banyak bikin ikan ngumpul. Ada juga yang tiba-tiba bilang, "Aku mau adopsi ikan ini." Lalu dikasih tahu dengan sabar bahwa ikan-ikan itu gak boleh dibawa pulang. Sementara itu, di sudut kolam sebelah barat, dua ondel-ondel tampak berdiri diam sambil memegang benda misterius. Anak-anak mulai melirik penasaran. "Itu apa ya?" bisik Muni. Dan tiba-tiba, dor! Dari belakang punggung ondel-ondel keluar dua ikan mainan berbentuk karet yang menyemburkan gelembung sabun dari mulutnya. Semua anak terkejut dan langsung berlari ke arah mereka. Gelembung warna-warni memenuhi udara, mengapung pelan lalu meletus satu persatu. Ada yang mengejar gelembung sambil melompat-lompat, ada yang meniup kembali, bahkan ondel-ondel pun ikut menari sambil sesekali mengarahkan ikan gelembung ke atas kepala anak-anak. Lalu, muncul lagi kejutan lainnya. Seorang panitia datang membawa sumpit raksasa dan menyerahkannya kepada satu ondel-ondel. "Nah, siapa yang mau lihat ondel-ondel kasih makan ikan pakai sumpit?" teriaknya. Semua anak langsung mendekat. Dan benar saja, ondel-ondel itu dengan lucunya mencoba mengambil satu pelet besar dari wadah dan menjepitnya dengan sumpit yang panjang. Tapi karena tangannya besar dan berat, gerakannya jadi kikuk. Peletnya jatuh berkali-kali sebelum akhirnya berhasil dijepit dan dilempar ke kolam. Saat ikan-ikan menyambutnya, anak-anak langsung bersorak. "Wah, berhasil. Ondel-ondel jago pakai sumpit," seru mereka. Muni tertawa terpingkal-pingkal, sampai akhirnya terjatuh duduk di atas rumput karena terlalu senang. Melihat Muni jatuh, ondel-ondel perempuan yang sejak awal menemaninya segera datang menghampiri, lalu memayungi Muni dengan kipas besar dari bambu. Gaya gerakannya lucu, seperti dayang istana yang melindungi tuannya dari panas matahari. Muni tersenyum dan duduk tenang sambil menyuapi ikan dengan sisa peletnya. Wajahnya menunjukkan ketenangan dan rasa bahagia yang tulus. Ia bersandar ke punggung ondel-ondel, sambil berbisik, "Kalau bisa tiap hari ada acara kayak gini, aku mau deh." Sambil menunggu semua anak menyelesaikan aktivitas mereka, panitia kembali membuat suasana jadi hangat. Mereka membacakan cerita pendek tentang pentingnya menyayangi hewan dan menjaga lingkungan. Anak-anak mendengarkan sambil mengelilingi kolam, ditemani ondel-ondel yang duduk bersila atau berdiri melambai-lambai. Beberapa anak mulai tertidur di pangkuan ondel-ondel, yang tetap duduk tenang sambil sesekali mengipasi anak-anak dengan kipas besar.
Sungguh pemandangan yang mengharukan sekaligus menghibur. Ketika waktu menjelang siang, panitia mulai merapikan acara. Para orang tua mulai berdatangan untuk menjemput anak-anak mereka. Tapi tak ada yang terburu-buru pulang. Semua ingin berlama-lama menikmati suasana yang jarang terjadi ini. Muni menatap air kolam sekali lagi, lalu memeluk salah satu ondel-ondel. "Terima kasih ya, kalian teman terbaikku hari ini," bisiknya. Dan ondel-ondel itu membalas pelukannya dengan goyangan tubuh lembut dan lambaian tangan panjangnya ke atas kepala Muni. Setelah semua anak selesai bermain di kolam ikan dan para orang tua mulai berdatangan untuk menjemput, suasana perlahan mulai mereda. Tapi bukan berarti petualangan bersama ondel-ondel sudah selesai, teman-teman. Justru, panitia sudah menyiapkan kejutan terakhir untuk menutup hari luar biasa ini. Saat semua anak sudah berkumpul kembali di Taman Utama Gria Sejahtera, panitia memberi pengumuman penting lewat speaker. "Anak-anak, sebelum pulang, yuk kita lihat dulu pertunjukan penutup dari para ondel-ondel. Ada tari-tarian spesial dan pengumuman pemenang pertanyaan rahasia di deskripsi video kita." Semua anak langsung bersorak, "Ya ai." Bahkan Muni sampai berdiri dan bertepuk tangan tanpa sadar. Di tengah taman, para ondel-ondel mulai berbaris. 8 ondel-ondel berdiri sejajar membentuk huruf U. Di depan mereka, digelar tikar besar berwarna merah dengan pola batik Betawi. Musik khas Tanjidor mulai dimainkan dari speaker portable. Panitia memutar lagu berjudul "Kicir-Kicir" versi remix, dan seketika para ondel-ondel itu mulai menari dengan semangat. Mereka mengangkat tangan kanan kiri, berputar perlahan, bahkan membentuk formasi segitiga yang rapi. Muni dan teman-temannya langsung berdiri, ikut menari di depan mereka. Salah satu ondel-ondel pria berbusana biru tua dan berkumis lebat tiba-tiba maju ke tengah. Ia membawa papan besar bertuliskan, "Terima kasih sudah menjawab pertanyaan di deskripsi." Lalu papan itu dibalik, dan di sisi belakangnya ada daftar nama pemenang yang menjawab dengan benar pertanyaan rahasia tadi. Dan siapa yang ada di urutan teratas? Ternyata Muni. Ya, teman-teman, si kecil pemalu yang berubah menjadi pemberani dan ceria hari itu, ternyata menjawab pertanyaan dengan benar lewat komentar di video ini. Hadiah untuk Muni adalah sebuah doa istimewa dari semua ondel-ondel dan panitia. Semoga Muni kelak punya rumah mewah yang penuh berkah, jadi anak solehah, dan selalu dikelilingi teman-teman yang baik seperti hari ini. Semua ondel-ondel lalu menunduk memberi hormat dan mengangkat tangan seperti sedang berdoa bersama. Muni sampai terharu, memeluk ibunya yang tiba-tiba datang dari belakang dan berkata, "Ma, aku seneng banget hari ini. Aku gak mau cepat lupa." Ibunya pun membalas pelukannya, "Iya, nak. Insya Allah ini akan jadi kenangan indah yang terus kamu bawa sampai besar." Tak hanya Muni, anak-anak lain pun tetap senang walau belum menang. Karena panitia memberikan hadiah doa yang tak kalah spesial untuk semua peserta. Yang belum menang, semoga sehat selalu, panjang umur, dan jadi anak hebat yang kelak membanggakan orang tuanya dan bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua anak bertepuk tangan. Lalu satu persatu mereka maju ke depan panggung mini untuk menerima stiker ondel-ondel dan kipas bambu sebagai kenang-kenangan. Saat matahari makin tinggi dan jam menunjukkan tengah hari, panitia mulai membereskan panggung, speaker, dan perlengkapan. Ondel-ondel masih semangat menari walaupun terlihat sedikit kelelahan. Tapi tak ada yang mengeluh. Semua tetap tersenyum. Gerobak warna-warni yang sejak pagi setia menemani, kini terlihat sedikit berdebu tapi tetap megah berdiri. Di dalamnya masih tersisa beberapa mainan dan makanan ringan, yang dibagikan secara gratis kepada anak-anak yang masih tersisa. Muni membantu membagikan satu persatu sambil mengucapkan, "Ini dari ondel-ondel ya." Sebelum benar-benar berpisah, semua anak dan orang tua diajak berdoa bersama. Dipimpin oleh panitia, mereka membaca doa keselamatan dan keberkahan. Semoga acara ini membawa manfaat, menguatkan silaturahmi, dan menanamkan cinta budaya dalam hati anak-anak. Muni menggenggam tangan ibunya sambil menutup mata, dan ondel-ondel di sampingnya berjongkok kecil, menundukkan kepala seolah-olah ikut larut dalam doa. Akhirnya, satu persatu keluarga pamit pulang. Muni pun melambaikan tangan ke para ondel-ondel. "Daah, sampai jumpa ya." Dan para ondel-ondel pun melambaikan tangan panjang mereka sambil menggoyangkan tubuh terakhir kalinya.
Musik pelan mengiringi langkah mereka kembali ke jalan utama perumahan. Gerobak mereka kini berjalan perlahan ke arah gerbang keluar, tapi hati anak-anak, terutama Muni, tetap penuh dengan keceriaan, tawa, dan kenangan tak terlupakan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai menonton kisah seru hari ini. Semoga kisah parade ondel-ondel dan gerobak keliling di Gria Sejahtera tadi bisa bikin hati teman-teman jadi bahagia, tertawa, dan tentunya makin semangat untuk bersholawat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang dicintai dan diberi syafaat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kami berpesan, yuk sama-sama terus belajar bertakwa, berbuat baik, dan saling membantu sesama. Semoga Allah berikan kita semua keberkahan, kesehatan, dan limpahan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah ruah. Dan untuk yang sudah menjawab pertanyaan di kolom komentar dengan benar, semoga Allah kabulkan doanya memiliki rumah mewah yang nyaman dan penuh berkah. Tapi buat yang jawabannya belum benar, jangan sedih ya, karena kami semua mendoakan agar kalian selalu sehat, bahagia, dan jadi anak yang cerdas serta dicintai Allah dan Rasulullah. Terakhir, yuk komen di bawah judul-judul apalagi yang ingin kalian lihat dari petualangan seru ondel-ondel. Apakah ondel-ondel ke pasar malam? Ke gunung? Atau jadi astronot? Tulis idemu ya.